sampai saat ini kami masih fokus untuk menyelesaikan CASN tahun 2024, jadi belum kita berencana untuk membuka CASN lagi. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Sambas Family Official. Hari ini ada kabar dari Menteri Pan-RB, yaitu tentang tidak adanya seleksi CASN tahun 2025 ini. Apakah ini kabar menggembirakan atau kabar yang tidak menggembirakan ya? Simak yuk penjelasan dari Menteri Rini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel ini and komen juga ya. Terima kasih. Menurut Menpan RB, pemerintah belum berencana membuka rekrutmen CPNS tahun 2025 ini untuk jalur umum karena P3K 2025 ini tidak ada untuk honorer maupun untuk jalur umum. Saat ini Menteri Pan RB melalui Kementerian Pan RB dan Badan Kepegawaian Negara tengah fokus menuntaskan pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024. Pada hari Minggu tanggal 25 bulan Mei tahun 2025 ini, Menteri Pan RB menjelaskan bahwa jumlah CPNS dan P3K tahun 2024 tahap 1 yang harus diselesaikan pada tanggal 1 Juni serta 1 Oktober mencapai 1 juta lebih. Dan itu membutuhkan perhatian besar dari pemerintah untuk penyelesaian pengangkatan P3K tahun 2024 sampai dengan selesai. Selain ujian P3K tahap 1, ada juga seleksi P3K tahap 2 yang sekarang ini masih dalam proses pengumuman hasil seleksi, sehingga pemerintah tidak mungkin membuka penerimaan calon aparatur sipil negara baru lagi. Menteri Pan RB mengatakan, untuk saat ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan proses pengadaan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Jadi, di tahun 2025 ini Kemenpan RB tidak mengadakan lagi pembukaan CPNS dan P3K di tahun 2025 ini. Menurut Menteri Pan RB, saat ini pemerintah belum berencana membuka seleksi CPNS dan P3K tahun 2025 karena mereka sedang menyelesaikan pengadaan CPNS tahun 2024. Kepala BKN Profesor Judan Arif mengungkapkan jumlah pelamar P3K tahap 1 yang dinyatakan memenuhi syarat mencapai 1.357.205 orang. Jumlah formasi P3K tahun 2024 total secara nasional sebanyak 1.006.153 porsi. Jadi, ini dulu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada kelulusan P3K tahun 2024 tahap 1, honorer dinyatakan lulus seleksi sebanyak 676.482 honorer. Artinya, masih tersisa 680.723 honorer tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi P3K pada tahap 1. Ini yang disebut sekarang dengan R2 dan R3 dalam database BKN. Sedangkan untuk sisa formasi sebanyak 329.671 yang diperebutkan peserta seleksi P3K tahap 2. Peserta seleksi P3K tahap 2 sebanyak 863.993 honorer. Jadi masih banyak tersisa lagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi. Apalagi yang harus diutamakan itu adalah R2, R3 yang dalam database yang mengikuti ujian seleksi tahap 1. Mereka kebanyakan honorer yang sudah puluhan tahun bekerja, sehingga sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan honorer pada ujian yang tahap 1. Dengan kata lain, ada 863.993 orang honorer memperebutkan 329.671 formasi pada ujian seleksi tahap 1 yang tahun 2024. Sementara itu, jumlah honorer database BKN yang mendaftar pada seleksi tahap 2 sebanyak 116.498 orang honorer. Jadi semoga insya Allah dengan adanya peraturan dari Menteri Pan RB ini, semua honorer yang dalam database dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan apabila adanya P3K paruh waktu, semoga dengan peraturan ini juga ada menemukan titik terang bagaimana nasib selanjutnya bagi tenaga honorer di Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya.
Oh ya, jangan lupa subscribe, comment, and like video ini ya. Terima kasih. Saya dan tentunya dengan BKN masih menyelesaikan seleksi CASN yang tahun 2024 kemarin. Nah, kemarin kan mungkin sudah mengetahui ya bahwa bulan Juni ini itu akan menyelesaikan untuk yang CPNS-nya dan Oktober untuk yang P3K. Itu kita masih butuh waktu ya, dan itu kan ribuan ya, jutaan lah begitu ya. Jadi sampai saat ini kami masih fokus untuk menyelesaikan CASN tahun 2024. Jadi belum kita berencana untuk membuka CASN lagi. Jadi karena kan kita harus menata kembali bagaimana kebutuhannya, kan kita juga baru kementerian yang baru. Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu ya.